Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar dalam sistematika hukum nasional. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini kita lihat dari bagi dua, dari sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen itu berarti sebelum adanya perubahan. Sistematika Undang-Undang Dasar sebelum amandemen ini terdiri dari pembukaan. Nah, pembukaannya terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuh atau isi terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Setelah diamandemen atau terjadinya perubahan, pembukaan terdiri dari 4 alinea karena memang pembukaan tidak boleh diganti atau dirubah. Kemudian batang tubuh terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Oke, kita masuk ke sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tertulis, yakni rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kemudian singkat, artinya memuat aturan-aturan pokok saja bagi penyelenggaraan negara. Kemudian yang ketiga, supel, yaitu disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Nah, hal ini terjadi ketika dilakukannya 4 kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 1999 sampai 2002. Kemudian rigid, yaitu Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dibandingkan peraturan lainnya, dan ketika ingin merubahnya itu diperlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Lanjut ke fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi sebagai alat kontrol, yaitu pengontrol atas kesesuaian antara hukum yang lebih rendah
dengan hukum yang lebih tinggi. Jadi harus sesuai. Kira-kira yang rendah ini sesuai gak dengan yang hukum yang tertingginya. Kemudian yang ketiga sebagai pengatur, yaitu mengatur tentang cara kekuasaan negara. Negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Kemudian sebagai alat penentu, yaitu penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.